Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengikuti kirap budaya PSI di Tegal Minggu pagi. Kehadiran mereka disambut antusias ribuan warga di sepanjang Jalan Pancasila dan alun-alun Kota Tegal. Kirap budaya PSI dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang tampil mencolok dengan menaiki mobil hias berbentuk gajah, ikon yang merepresentasikan lambang PSI. Kehadiran Kaisang menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi warga yang memadati sepanjang rute kirap di Jalan Pancasila dan alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah. Selain Kaisang, acara ini juga dihadiri mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kedatangan Jokowi disambut antusias ribuan warga Kota Tegal yang sejak pagi telah memadati lokasi kegiatan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampak berjalan menyusuri Jalan Pancasila hingga berputar di kawasan alun-alun Kota Tegal. Sepanjang rute, Jokowi menyapa warga dan melayani permintaan swafoto. Tak sedikit warga yang berebut mengabadikan momen bersama mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Usai rangkaian kirap budaya selesai, giliran Kaisang Pangarep yang diserbu warga untuk berfoto bersama. Kirap budaya PSI ini diikuti oleh kader-kader PSI dari berbagai daerah, serta melibatkan masyarakat Kota Tegal yang sedang beraktivitas di Car Free Day. Beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari gunungan, tarian tradisional, drum band, hingga kesenian khas daerah yang menambah semarak suasana. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Ayus melaporkan. Berulang kali Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Nah, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu, Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Tidak, dikecualikan untuk dimaafkan itu nanti. Kira-kira siapa Pak dari ketiga itu, Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengunjungi hunian sementara Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan terhadap korban bencana Sumatera, khususnya di Tapanuli Tengah. Ibu Ketua Komisi
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto meninjau hunian sementara atau Huntara Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah. Polri menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. Diketahui Huntara di Asrama Haji Pinang Sori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK, dan sumber air bersih. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial. Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Kapten. Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, kemudian juga ada bahan makanan, obat-obatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Tren anime di Indonesia kian berkembang pesat dan digemari khususnya kalangan generasi Z. Melihat tren ini, brand permen penyegar mulut legendaris Indonesia hadir dengan kemasan visual anime yang tetap menampilkan kata-kata rayuan atau gombalan khasnya. Turut ambil bagian dalam acara Gen Zone Talks Takeover School pada Jumat siang 13 Februari 2026. Kehadiran Relaksa membawa konsep berbeda dengan kemasan edisi sebelumnya yang baru dan kekinian, yaitu bertema anime dan tetap berisi kata-kata rayuan atau gombalan khas dari Relaksa. Melalui desain unik yang baru diluncurkan ini, ingin menyasar pasar anak muda usia 15 hingga 25 tahun atau generasi Z, salah satunya para pelajar. Tak hanya itu, peminatnya dapat memindai QR Code pada kemasan untuk menampilkan animasi augmented reality lengkap dengan efek suara sesuai karakter di desain kemasan. Pertama karena saat ini kan Relaksa baru aja rejuvenate, terus juga kita tuh punya special edition di mana tuh kita mengambil tema anime. Di mana tema anime itu sebenarnya tuh udah ke anak-anak Gen Z banget kan. Nah, saat itu target market untuk Relaksanya pun sudah diperluas dari usia 15 sampai 25 tahun ini. Diharapkan dengan kita masuk ke sekolah-sekolah yang pastinya tuh Relaksa juga bisa dikenal dan juga lebih banyak diminati oleh anak-anak terutama Gen Z. Tema Relax Ada Relaksa dengan 3 karakter anime diusung untuk mengajak anak muda tetap santai dan percaya diri, terutama saat menghadapi momen-momen canggung. Lewat kolaborasi di sekolah seperti ini, Relaksa berharap semakin dikenal dan diminati generasi Z sekaligus menjadi teman santai dalam setiap momen percaya diri mereka. Dari Jakarta, Steven Patinama, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diandra Mukni. Halo, selamat sore Diandra. Halo, selamat sore Arlista. Diandra, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti?